bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu yasumu, berpuasa, ya. Yasumu di bulan Rajab hatta la naqulu la yuftir, hatta naqulu la yuftir. Nabi berpuasa di bulan Rajab, saking banyaknya puasa di bulan Rajab sampai kami berkata Nabi tidak berbuka sama sekali di bulan. Suatu ketika menemukan juga Nabi yuftir, tidak berpuasa di bulan Rajab. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Sayyidina Sa'id ibn Jubair berkata, aku mendengar daripada Sayyidina Abdullah ibn Abbas, beliau berkata, karena Rasulullah SAW, bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu yasumu, berpuasa, ya. Yasumu di bulan Rajab hatta la naqulu la yuftir, hatta naqulu la yuftir. Nabi berpuasa di bulan Rajab, saking banyaknya puasa di bulan Rajab sampai kami berkata Nabi tidak berbuka sama sekali di bulan Rajab. Maksudnya tidak pernah dibolong di bulan Rajab, hampir tidak pernah dibolong. Ini menunjukkan bahwa Nabi pernah berpuasa di bulan Rajab sangat banyak hari-hari bulan Rajab. Kemudian suatu ketika menemukan juga Nabi yuftir, tidak berpuasa di bulan Rajab, hatta naqulu la yasum, sampai hampir tidak pernah berpuasa di bulan Rajab. Artinya suatu ketika Nabi pernah puasa banyak di hari bulan Rajab, dan kadang Nabi juga tidak berpuasa di hari-hari bulan Rajab. Jika Nabi pernah melakukan lalu Nabi meninggalkannya, itu namanya amalan sunnah, bukan sunnahnya meninggalkannya, bukan. Ada sebagian orang mengatakan kalau Nabi melakukan kemudian tidak melakukan, maka sunnah bagi kita adalah sesaat melakukan dan sunnah meninggalkan. Oh enggak, sunnahnya adalah melakukan, meninggalkan tidak mendapatkan kesunahan. Jadi kalau Nabi pernah melakukan puasa di bulan Rajab, maka itu sunnahnya kita melakukannya. Kalau kita tidak melakukan, tidak mendapatkan kesunahan. Maka secara umum puasa bulan Rajab adalah sunnah. Ini adalah cukup dalil ini saja. Belum lagi nanti riwayat-riwayat yang lainnya, beliau tentang seorang dari Abi Mujibah Al-Bahili, ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi. Lalu Nabi bertanya, kamu siapa? Aku adalah Abu Mujibah Al-Bahili yang dulu pernah datang kepadamu ya Rasulullah. Lah kok modelmu begitu? Dulu kamu seger, ganteng, sekarang kok kamu kurus? Aku puasa setiap hari ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, jangan begitu. Diajar oleh Allah, puasalah begini sehari. Saya masih kurang ya Rasulullah. Kemudian Senin Kemis puasa Ustaz Daud, aku masih kurang. Kalau Nabi mengatakan, ini hadis nih, sum minal khurumi watruk. Ini ringkas saja bahasanya, ada riwayat. Sum, kalau memang kamu orang yang hobi puasa, kamu senang puasa, sum minal hurumi, puasalah di bulan haram. Nah, ini Nabi menganjurkan puasa di bulan haram. Apa bulan haram itu? Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab masuk. Kenapa kok menjadi ada yang mengatakan bid'ah? Enggak ada bid'ah puasa bulan Rajab. Sum minal harami watruk. Kalau kamu pengen puasa yang banyak, puasalah di bulan haram. Dan kalaupun tidak pengen, ya enggak apa-apa. Sampai 3 kali Nabi mengucapkan sum minal hurmi watruk, sum minal hurmi watruk 3 kali. Baik, ini adalah riwayat dari Nabi SAW. Kemudian setelah itu kita berpindah kepada apa kata ulama, bukan omongan kami. Bagaimana ulama memahami sabda-sabda Nabi SAW, dituangkan dalam kitab fikih bahwasanya sepakat para a'immah madzhab arba'ah, 4 madhab mengatakan puasa bulan Rajab adalah sunnah. Baik menurut madhab kita Imam Syafi'i, atau madhab Hanafi, madhab Maliki gurunya Imam Syafi'i, atau madhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kecuali menurut Imam Ahmad berbeda riwayat, tidak semuanya pendapat dari kaum Hanabilah. Sebagian daripada kaum Hanabilah atau riwayat dari Imam dan riwayat dari Imam Ahmad. Menurut madhab Hambali gitu saja gampangannya. Dalam madhab Imam Hambali, puasa bulan Rajab itu makruh jika full 1 bulan penuh, dan akan hilang kemakruhannya, kembali kepada kesunahannya, dan akan hilang kemakruhannya jika ada 4 cara agar tidak makruh lagi itu puasa di bulan Rajab menurut madhab Hambali. Kalau anda tidak pengen menengok madhab Hambali, sudah beres, sunnah, selesai sunnah. Menurut madhab Hambali,
akan menjadi tidak makruh lagi jika dibolong satu hari saja, atau tidak dibolong tapi disambung dengan sebelum Rajab yang kedua, atau disambung dengan setelah Rajab yang ketiga, atau yang keempat, yang penting selain bulan Rajab berpuasalah, agar tidak mengkhususkan bulan Rajab untuk puasa, seolah-olah seperti itu. Intinya bahwasanya menurut madhab Hambali sendiri yang mengatakan makruh itu akan menjadi tidak makruh dengan cara 4 tersebut: dibolong, atau disambung dengan setelahnya 1 hari, atau disambung dengan sebelumnya sehari, atau berpuasa di selain bulan Rajab biarpun hanya sehari. Kalau sudah hilang makruh sunnah. Artinya pada akhirnya madhab Imam Ahmad bin Hambal pun, madhab Hambali pun sama dengan madhab Syafi'i, dan tidak ada yang mengatakan bid'ah. Jadi silahkan yang mau berpuasa di bulan Rajab berpuasalah. Adapun berita-berita atau hadis-hadis tentang keutamaan tanggal 1, 2, 3, banyak riwayat-riwayat yang tidak benar, akan tapi cukuplah kita bersandarkan dengan riwayat yang benar untuk menjadi sandaran amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya bagi ibu-ibu yang punya utang dan sebagainya. Bahkan ada suatu ketika ini Nabi itu berpuasa di bulan Sya'ban banyak sekali. Lalu ditanya, kenapa kau bulan Sya'ban kau puasa ya Rasulullah? Karena bulan Sya'ban ini bulan yang dilupakan antara Rajab dengan Ramadan. Ini isyarat Nabi itu. Orang pada sibuk puasa bulan Rajab, bulan Ramadan, bulan Sya'ban dilupakan. Nah, maka Nabi berpuasa bulan Sya'ban banyak sekali. Hampir semuanya bulan Sya'ban. Ya sumu Sya'ban kullah. Nabi hampir puasa bulan Sya'ban semuanya. Nah ini. Maka yang jelas intinya bahwasanya puasa Rajab adalah sunnah bagi yang ingin berpuasa, mulai dari tanggal 1 sampai selesai menurut madhab Syafi'i, Maliki, Hanafi. Ada menurut madhab Hambali dijebol 1 agar tidak masuk wilayah makruh. Kesimpulannya adalah tetap sunnah. Maka yang ingin berpuasa silahkan berpuasa, khusus yang punya utang bayar utang, nanti dapat pahala Rajab. Baik, kemudian amalan apa lagi di bulan Rajab? Tidak ada amalan khusus lagi selain puasa yang kami sebutkan. Apakah ada sholawat Rajab, zikir Rajab? Nggak ada. Tapi zikir dan sholawat yang bisa dibaca selain bulan Rajab boleh dibaca di bulan Rajab, karena bulan Rajab bulan haram, nggak ada larangan. Maka berbanyaklah untuk amal baik di bulan-bulan yang mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tentang pesan bulan Rajab singkat, semoga bekallah. Yang mau berpuasa silakan berpuasa. Jika ada suara yang mengatakan itu bid'ah dan sebagainya, maka ketahuilah itu adalah suara dari suara yang salah, karena ulama menjelaskan seperti ini. Ini bukan